Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Lituhayu dengan NIM akhir 131. Di sini saya akan menjelaskan obat diabetes. Yang pertama yaitu golongan biguanid. Obatnya ada metformin. Dosis awalnya yaitu 500 mg 1-2 kali sehari. Bisa juga ditingkatin sampai 1500. Diminumnya setelah makan. Indikasinya untuk diabetes tipe 2. Efek sampingnya mual, diare, atau nyeri perut. Terus cara penggunaannya diminum oral sesudah makan. Interaksinya ada alkohol, kortikosteroid. Kontraindikasinya bisa gagal ginjal berat. Selanjutnya yaitu ada golongan sulfonylurea. Obatnya yaitu ada glibenclamid, dosisnya 2,5 sampai 5 mg per hari. Bisa dibagi 1-2 kali dalam sehari. Terus indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya ada hipoglikemia atau kekurangan gula. Cara penggunaannya tuh oral sebelum makan. Interaksinya ada aspirin, antikoagulan. Kontraindikasinya diabetes tipe 1 atau gangguan hati berat. Selanjutnya ada obat glimepiride. Dosis awalnya 1-2 mg per hari. Maksimal 8 mg per hari. Terus indikasinya untuk diabetes tipe 2, efek sampingnya kekurangan gula, terus cara penggunaannya oral sebelum makan. Interaksinya sama seperti glibenclamid, yaitu ada aspirin. Kontraindikasinya yaitu diabetes tipe 1. Selanjutnya ada golongan thiazolin lindion. Yang pertama obatnya ada pioglitazone, dosisnya 15-30 mg per hari hingga 45 mg. Terus indikasinya diabetes tipe 2, efek sampingnya ada berat badan naik, risiko patah tulang. Cara penggunaannya oral, bisa bersama makan. Interaksinya meningkatnya efek warfarin. Bisa juga menurunkan kontrasepsi oral. Kontraindikasinya ada gagal jantung. Terus ada penyakit hati aktif. Yang selanjutnya itu ada obat rosiglitazone, dosisnya 4-8 mg per hari. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya resiko kardiovaskular. Cara penggunaannya tablet oral. Interaksinya inhibitor CYP2CB. Kontraindikasinya gagal jantung berat. Selanjutnya yaitu ada golongan alpha glikosidase inhibitor. Obatnya itu ada acarbose. Untuk dosis awalnya 25 mg 3 kali sehari, maksimalnya 100 mg. Indikasinya sama, yaitu diabetes tipe 2. Efek sampingnya diare, kembung. Cara penggunaannya diminum bersama makan. Interaksinya ada ranitidin. Terus kontraindikasinya ada gangguan pencernaan kronis. Selanjutnya yaitu ada obat miglitol. Dosis awalnya yaitu 25 mg. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya sama kayak yang tadi, yaitu diare dan kembung. Cara penggunaannya oral sebelum makan. Interaksinya ada meningkatkan kadar atau efek agen hipoglikemik, yaitu obat untuk penurun gula darah. Terus kontraindikasinya gangguan pencernaan berat. Selanjutnya yaitu ada golongan meglitinid. Obatnya ada repaglinid. Terus dosisnya yaitu 0,5-4 mg sebelum makan 3 kali sehari. Indikasinya sama, yaitu diabetes tipe 2.
Efek sampingnya yaitu berat badan naik sama hipoglikemia atau kekurangan gula. Cara penggunaannya diminumnya sebelum makan. Interaksinya ada gemfibrozil, ketoconazole, meningkatkan efek. Terus kontraindikasinya yaitu diabetes tipe 1. Selanjutnya itu ada obat nateglinid. Dosisnya 60 sampai 120 mg sebelum makan. Terus indikasinya sama yaitu diabetes tipe 2. Efek sampingnya hipoglikemia atau kekurangan gula, mual. Terus cara penggunaannya sama sebelum makan. Interaksinya ada inhibitor CYP3A4. Kontraindikasinya yaitu diabetes tipe 1. Selanjutnya yaitu golongan SGLT2. Yang pertama obatnya ada dapagliflozin. Dosisnya 5-10 mg satu kali sehari. Indikasinya yaitu sama diabetes tipe 2, efek sampingnya dehidrasi atau bisa infeksi saluran kemih. Cara penggunaannya oral pada pagi hari. Interaksinya yaitu ada resiko dehidrasi. Terus kontraindikasinya gagal ginjal berat. Selanjutnya yaitu ada obat empagliflozin. Dosisnya 10-25 mg sekali sehari. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya infeksi saluran kemih. Penggunaannya tablet oral sekali sehari. Interaksinya diuretik atau bisa resiko dehidrasi. Kontraindikasinya gagal ginjal stadium berat. Yang ketiga yaitu ada canagliflozin. Dosisnya 100-300 mg satu kali sehari. Indikasinya yaitu diabetes tipe 2. Efek sampingnya ada infeksi saluran kemih sama patah tulang. Cara penggunaannya oral. Interaksinya gagal ginjal stadium berat. Selanjutnya yaitu ada golongan insulin. Yang pertama yaitu obatnya insulin Giargin. Dosisnya 10-20 unit satu kali sehari. Terus indikasinya diabetes tipe 1 sama 2. Efek sampingnya ada hipoglikemia atau kekurangan gula. Cara penggunaannya suntik secara subkutan. Interaksinya ada beta blocker, meningkatkan resiko kekurangan gula. Kontraindikasinya alergi insulin atau kekurangan gula akut. Selanjutnya yaitu ada insulin Lapro. Dosisnya 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram sebelum makan. Indikasinya diabetes tipe 1 dan 2. Efek sampingnya kekurangan gula. Cara penggunaannya sama, suntik secara subkutan. Interaksinya meningkatkan resiko kekurangan gula. Terus kontraindikasinya kekurangan gula akut. Selanjutnya yaitu ada Humulin, insulin reguler. Dosisnya biasanya 30 menit sebelum makan. Indikasinya diabetes tipe 1 dan 2. Efek sampingnya kekurangan gula. Penggunaannya sama, disuntik secara subkutan. Terus interaksinya meningkatkan resiko kekurangan gula. Terus kontraindikasinya kekurangan gula akut. Selanjutnya yaitu ada golongan GPP4. Yang pertama yaitu obatnya ada sitagliptin. Dosisnya 100 mg sekali sehari. Indikasinya diabetes tipe 2.
Efek sampingnya sakit kepala. Cara penggunaannya oral. Interaksinya meningkatkan resiko kekurangan gula. Kontraindikasinya gangguan ginjal berat. Yang kedua ada savagliptin, dosisnya 5 mg 1 kali sehari. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya infeksi saluran pernafasan. Penggunaannya oral. Terus interaksi selanjutnya yaitu terdapat obat saxagliptin, dosisnya itu 5 mg 1 kali sehari. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya infeksi saluran pencernaan sama sakit kepala. Cara penggunaannya oral. Interaksinya meningkatkan resiko kekurangan gula. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya yaitu ada obat linagliptin, dosisnya 5 mg sekali sehari. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya sakit kepala. Cara penggunaannya oral. Interaksinya hati-hati dengan sulfonylurea. Terus kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya yaitu ada obat alogliptin, dosisnya 25 mg sekali sehari. Bisa juga disesuaikan dengan kondisi ginjalnya. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya sakit kepala, mual. Cara penggunaannya oral. Interaksinya hati-hati dengan sulfonylurea. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya yaitu ada golongan GLP-1. Yang pertama obatnya yaitu ada exenatide, dosisnya 5-10 mg 2 kali sehari. Indikasinya untuk diabetes tipe 2. Efek sampingnya mual, diare sama muntah. Cara penggunaannya suntik subkutan. Interaksinya menurunkan penyerapan obat oral. Kontraindikasinya gagal ginjal berat. Selanjutnya yaitu ada obat liraglutid, dosisnya 0,6 sampai 1,8 mg sekali sehari. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya ada mual sama diare. Cara penggunaannya sama seperti tadi yaitu suntik subkutan. Interaksinya yaitu ada resiko kekurangan gula dengan insulin. Kontraindikasinya yaitu sindrom multiple endocrine neoplasia tipe 2. Yang terakhir yaitu ada obat dulaglutid, dosisnya 0,75 sampai 1,5 mg sekali 1 minggu. Indikasinya diabetes tipe 2. Efek sampingnya mual, muntah. Cara penggunaannya suntik secara subkutan juga. Interaksinya resiko kekurangan gula dengan insulin. Terus kontraindikasinya kanker meduller tiroid. Menjelaskan obat per sistem pernafasan dari golongannya beserta generiknya. Yang pertama yaitu ada golongan SABA. Obatnya yang pertama ada salbutamol, indikasinya untuk asma dan bronkoplasma akut. Dosisnya untuk inhalasi 100 sampai 200 mg tiap 4 sampai 6 jam. Sesuai kebutuhan. Untuk sirup 2 sampai 10 ml 3 sampai 4 kali sehari. Untuk tablet 2 mg 3 sampai 4 kali sehari. Efek sampingnya tremor, sakit kepala, sama hipokalemia atau kekurangan kalium. Interaksi obatnya beta blocker menurunkan efek bersamaan dengan diuretik atau kortikosteroid dapat menimbulkan hipokalemia atau kekurangan kalium.
Selanjutnya ada kontraindikasi. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas sama takikardia proksimal. Cara penggunaannya yaitu inhalasi untuk serangan akut, sirup atau tablet itu sesuai resep dokternya. Terus yang kedua ada terbutalin. Indikasinya untuk asma dan bronkopasme. Dosisnya tablet 2 mg 3 kali sehari, untuk inhalasi 0,5 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya tremor, sakit kepala sama kram otot. Interaksinya berinteraksi dengan beta blocker dan diuretik. Terus kontraindikasinya hipersensitivitas dan takikardia. Cara penggunaannya inhalasi atau oral sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya yaitu ada obat fenoterol. Indikasinya serangan asma atau bronkopasma. Dosisnya inhalasi 100-200 mikrogram tiap 4-6 jam, maksimal 800 mikrogram per hari. Efek sampingnya yaitu ada tremor, sakit kepala. Interaksinya dengan beta blocker atau bisa dengan diuretik juga. Terus kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya inhalasi sesuai petunjuk dokter. Selanjutnya yaitu ada golongan laba. Contoh obatnya ada salmeterol. Indikasinya pengontrol jangka panjang sama dengan PPOK. Dosisnya inhalasi 50 mikrogram 2 kali sehari. Efek sampingnya tremor, sakit kepala. Interaksinya dengan beta blocker dan beberapa antidepresan. Kontraindikasinya ada takikardia sama hipersensitivitas. Cara penggunaannya inhalasi 2 kali sehari. Terus yang kelima yaitu ada fenovomoterol. Itu masih golongan laba. Indikasinya pengontrol asma. Dosisnya 12 mg 2 kali sehari. Inhalasi. Efek sampingnya tremor, sakit kepala, mual. Interaksinya dengan beta blocker dan beberapa antidepresan. Terus kontraindikasinya ada hipersensitivitas. Cara penggunaannya inhalasi 2 kali sehari. Selanjutnya yaitu ada golongan kortikosteroid. Contoh obatnya itu ada budesonide. Indikasinya kontrol inflamasi asma. Dosisnya inhalasi 200-800 mikrogram per hari. Efek sampingnya iritasi tenggorokan. Interaksinya resiko hipokalemia atau kekurangan kalium bila bersamaan dengan beta agonis. Kontraindikasinya infeksi fungi sistemik. Cara penggunaannya inhalasi rutin. Yang selanjutnya yaitu ada golongan kortikosteroid sistemik. Contoh obatnya yaitu metilprednisolon. Indikasinya asma akut berat atau inflamasi sistemik. Dosisnya bervariatif sesuai dengan kebutuhan medisnya. Efek sampingnya ada hiperglikemia atau kekurangan gula, hipertensi, sama osteoporosis. Interaksi obatnya obat antidiabetes, obat diuretik, dan NSAID. Kontraindikasinya infeksi yang tidak diobati. Cara penggunaannya oral atau injeksi sesuai dengan arahan dokter. Selanjutnya ada fluticasone propionat. Indikasinya asma atau juga bisa PPOK kronis. Dosisnya 100-500 mikrogram inhalasi per hari. Efek sampingnya iritasi tenggorokan sama candidiasis. Interaksinya sama dengan kortikosteroid. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya inhalasi rutin. Selanjutnya ada golongan antihistamin gen 1. Contoh obatnya ada chlorpheniramine. Indikasinya alergi atau urtikaria. Dosisnya 4 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya kantuk sama mulut kering. Interaksinya dengan alkohol atau CNS depresan. Kontraindikasinya glaukoma, hipersensitivitas. Cara pemberiannya oral. Selanjutnya ada diphenhydramine. Indikasinya sebagai alergi, mual, muntah. Dosisnya 25-50 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya kantuk, pusing. Interaksinya sedatif dan alkohol.
Kontraindikasinya glaukoma, cara penggunaannya oral atau juga bisa dengan injeksi. Selanjutnya ada diphenhydrinat, indikasinya untuk mual atau mabuk perjalanan, dosisnya itu 50-100 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya kantuk, mulut kering. Interaksinya alkohol, sedatif. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya oral atau injeksi. Selanjutnya yaitu ada golongan antihistamin generasi kedua. Indikasinya untuk alergi, dosisnya 10 mg sekali sehari. Efek sampingnya sedikit kantuk, sakit kepala. Interaksinya jarang ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya oral. Selanjutnya obat cetirizine, indikasinya untuk alergi, dosisnya 10 mg sekali sehari. Efek sampingnya kantuk ringan, mengantuk. Interaksinya alkohol, depresan. Kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya oral. Selanjutnya yaitu ada levocetirizine, indikasinya untuk alergi, dosisnya 5 mg sekali sehari. Efek sampingnya lelah, sakit kepala. Interaksinya berinteraksi dengan alkohol. Kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya melalui oral. Selanjutnya yaitu golongan antikolinergik sama. Nama obatnya yaitu ipratropium bromida, indikasinya asma tambahan atau PPOK. Dosisnya inhalasi 20 mikrogram 3-4 kali per hari. Efek sampingnya mulut kering, batuk. Interaksinya sedikit ditemukan interaksi. Terus kontraindikasinya ada hipersensitivitas, cara penggunaannya melalui inhalasi. Selanjutnya yaitu ada golongan antikolinergik gamma. Contoh obatnya ada tiotropium bromide, indikasinya PPOK kronik, dosisnya 18 mikrogram sekali sehari. Inhalasi. Efek sampingnya mulut kering, konstipasi. Interaksinya sedikit ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya melalui inhalasi. Selanjutnya yaitu ada golongan antikolinergik lama. Contoh obatnya yaitu umecidium bromide, indikasinya PPOK, dosisnya 62,5 mikrogram sekali sehari. Inhalasi. Efek sampingnya mulut kering, jantung berdebar. Interaksinya sedikit ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya inhalasi. Selanjutnya yaitu golongan antitusif. Contoh obatnya yaitu dextrometropan HDR, indikasinya batu kering, dosisnya 10-20 mg tiap 4 jam. Efek sampingnya pusing, mual. Interaksinya berinteraksi dengan alkohol atau sedatif. Kontraindikasinya batuk produktif atau asma berat. Cara penggunaannya itu melalui oral. Selanjutnya yaitu ada golongan antitusif, ininya cuma obatnya kodein, indikasinya batuk kering berat, dosisnya 10-20 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya kantuk, konstipasi sama ketergantungan. Interaksinya CNS, depresan. Kontraindikasinya asma berat, hipersensitivitas. Cara penggunaannya oral. Kemudian selanjutnya ada levodoropropizin. Indikasinya untuk batuk kering, dosisnya 30 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya mual. Interaksinya minim ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, cara penggunaannya oral. Yaitu ada golongan mukolitik. Nama obatnya contoh obatnya ada acetylcysteine, indikasinya untuk mengecerkan dahak. Dosisnya itu 600 mg per hari, diminum secara oral. Efek sampingnya ada mual dan ruam. Interaksi obatnya mengurangi efektivitas antibiotik tertentu. Kontraindikasinya ada hipersensitivitas, cara penggunaannya oral. Selanjutnya ada bromhexin, indikasinya mengencerkan dahak.
Dosisnya 5-16 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya mual, diare. Interaksinya minim ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya melalui oral. Selanjutnya ada obat amproxol, indikasinya mengencerkan dahak, dosisnya 30 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya ada mual sama diare. Interaksinya minim ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya melalui oral. Selanjutnya yaitu ada obat enderstein, indikasinya untuk bronkitis atau juga bisa dengan PPOK. Dosisnya 300 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu alergi. Interaksinya minim ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya oral. Selanjutnya yaitu golongan ekspektoran. Yang pertama yaitu obatnya ada guaifenesin, indikasinya untuk batuk berdahak. Dosisnya 200-400 mg tiap 4 jam. Efek sampingnya mual, sakit perut. Interaksinya jarang ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya oral. Selanjutnya ada amonium klorid, indikasinya itu untuk mengencerkan dahak. Dosisnya 200-400 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya mual, muntah. Interaksinya jarang ditemukan interaksi. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Cara penggunaannya oral. Selanjutnya ada golongan decongestan. Obat yang pertama yaitu ada pseudoephedrine HCl, indikasinya untuk hidung tersumbat. Dosisnya 60 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya peningkatan tekanan darah, jantung berdebar. Interaksinya dengan antihipertensi atau MAO inhibitor. Kontraindikasinya hipertensi berat, glaukoma. Cara penggunaannya bisa diminum melalui oral. Selanjutnya yaitu ada obat phenylephrine HCl, indikasinya hidung tersumbat. Dosisnya 10 mg tiap 4 jam. Efek sampingnya pusing, jantung cepat. Interaksinya dengan obat hipertensi atau juga bisa dengan obat MAO inhibitor. Kontraindikasinya hipertensi. Cara penggunaan obatnya bisa diminum melalui oral. Selanjutnya ada obat ephedrine HCl, indikasinya untuk hidung tersumbat. Dosisnya 25-50 mg tiap 6 jam. Efek sampingnya insomnia atau tidak bisa tidur, bisa juga hipertensi. Interaksinya berinteraksi dengan obat antihipertensi dan MAO inhibitor. Kontraindikasinya hipertensi sama penyakit jantung. Cara penggunaannya bisa melalui oral. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan golongan obat dari obat hormonal beserta contoh obatnya. Yang pertama yaitu ada golongan hormon tiroid, nama generiknya levotiroxin, indikasinya mengatasi hipotiroid. Dosis umumnya untuk dewasa 50-300 mikrogram. Cara penggunaannya diminum pagi hari sebelum makan. Kontraindikasinya hipertiroid dan gangguan jantung berat. Efek sampingnya jantung berdebar, cemas sama gemetar. Interaksi obatnya berinteraksi dengan obat golongan antidepresan dan antikoagulan. Selanjutnya yaitu ada obat liothyronin, indikasinya pengganti hormon tiroid. Dosis umumnya untuk dewasa 25 mikrogram per hari. Cara penggunaannya bisa melalui oral sama intravena. Kontraindikasinya hipertiroid dan gangguan jantung. Efek sampingnya nyeri dada, bisa juga gelisah. Interaksi obatnya berinteraksi dengan obat Adderall dan Ozempic. Selanjutnya yaitu golongan obat synthetic ovulation stimulant. Nama obatnya yaitu ada clomifen, indikasinya itu merangsang ovulasi pada wanita sulit hamil. Dosisnya itu 50-100 mg per hari selama 5 hari. Cara minumnya oral, mulai dari hari kelima siklus menstruasi. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang hamil dan kista ovarium besar. Efek sampingnya sakit kepala dan penglihatan kabur. Untuk interaksinya tidak ada interaksi yang signifikan.
Selanjutnya itu ada obat letrozole, indikasinya mengobati infertilitas dan kanker payudara. Dosisnya 2,5 mg per hari, diminumnya secara oral 1 kali sehari. Untuk kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang hamil dan gangguan hati berat. Efek sampingnya pusing, nyeri tulang. Interaksinya meningkatkan kadar clobazam. Selanjutnya yaitu golongan somatostatin dan analognya. Contoh obatnya yaitu ada lanreotid, indikasinya untuk tumor endokrin, dosisnya 60-120 mg tiap 4 minggu. Cara penggunaannya yaitu injeksi melalui subkutan. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan diabetes, tidak terkontrol, dan alergi obat. Efek sampingnya yaitu nyeri suntikan, pusing dan mual. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat antidiabetes, siklosporin, dan beta blocker. Selanjutnya yaitu ada obat octreotida. Indikasinya ini akromegali, diare karena tumor hormon. Dosis umumnya 50-500 mikrogram per hari. Cara penggunaannya injeksi secara subkutan atau intravena. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Efek sampingnya sakit perut atau gula darah turun. Terus interaksi obatnya insulin, siklosporin, dan beta blocker. Selanjutnya yaitu golongan gonadotropin. Contoh obatnya itu ada nanotropin, indikasinya untuk terapi infertilitas. Terus dosisnya 150 sampai 450. Selanjutnya yaitu ada obat menotoprin, untuk indikasinya untuk terapi infertilitas. Dosisnya 150 sampai 450 IU per hari. Cara penggunaannya injeksi melalui subkutan atau intramuskular. Kontraindikasinya kista ovarium dan kehamilan. Efek sampingnya ada nyeri panggul dan mual. Interaksi obatnya ganirelix. Selanjutnya yaitu ada golongan gonadotropin releasing hormon atau GnRH. Contoh obatnya ada gonadorelin. Indikasinya untuk infertilitas karena gangguan di hipotalamus. Dosisnya 0,1 mg secara subkutan atau intravena tunggal. Cara penggunaannya injeksi. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan kehamilan dan hipersensitivitas. Efek sampingnya sakit kepala, mual dan nyeri perut. Interaksi obatnya berinteraksi dengan ganirelix. Selanjutnya yaitu ada obat triptorelin, indikasinya untuk kanker prostat, endometriosis. Dosisnya 3,75 mg intramuskular tiap 4 minggu. Cara penggunaannya melalui injeksi intramuskular. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan menyusui. Efek sampingnya ruam, sesak, alergi berat. Interaksi obatnya berinteraksi dengan tramadol, ozempic, dan adriamycin. Selanjutnya yaitu golongan estrogen. Contoh obatnya yaitu ada estrogen terkonjugasi atau Premarin. Indikasinya untuk terapi menopause, atrofi vagina. Dosisnya 0,5 gram sampai 2 gram per hari. Terus cara penggunaannya intravaginal. Kontraindikasinya kanker payudara dan hati berat. Efek sampingnya nyeri payudara dan gatal di bagian vagina. Terus interaksi obatnya resiko hipertensi dan hiperlidemik. Terus selanjutnya ada obat estradiol. Indikasinya dengan terapi hormon menopause. Dosisnya 1-2 mg per oral per hari. Cara minumnya melalui oral. Terus kontraindikasinya kanker payudara. Efek sampingnya sakit kepala, keputihan. Interaksi obatnya banyak obat seperti kayak CYP3A4 inhibitor. Selanjutnya yaitu golongan kontrasepsi hormonal.
Contoh obatnya ada Norgestrel, indikasinya yaitu kontrasepsi oral, pil KB. Terus dosisnya 0,075 mg per hari, diminum tiap hari di jam yang sama. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien hamil dan gangguan hati, trombosis. Efek samping utamanya yaitu mual, pusing, pendarahan tidak teratur, interaksinya berinteraksi dengan obat kejang, TB dan HIV, dan itu menurunkan efeknya. Terus selanjutnya ada medroxyprogesterone, indikasinya yaitu kontrasepsi injeksi dan gangguan haid. Dosisnya itu 5-10 mg per hari atau injeksi tiap 3 bulan. Cara penggunaannya oral atau injeksi. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan kehamilan dan kanker payudara. Efek sampingnya pusing, berjerawat, dan kenaikan berat badan. Interaksi obatnya berinteraksi dengan ritonavir dan antiretroviral. Yang selanjutnya yaitu ada golongan androgen dan steroid anabolik. Contoh obatnya ada testosteron, indikasinya hipogonadisme pria, dan terapi hormon. Dosisnya 100-200 mg tiap 1-2 minggu. Terus cara penggunaannya yaitu intramuskular atau oral, berkontraindikasi dengan pasien yang mengidap kanker prostat dan kehamilan. Efek sampingnya itu jerawat, rambut rontok, dan tekanan darah naik. Interaksi obatnya itu berinteraksi dengan warfarin, insulin, dan ketokonazol. Selanjutnya yaitu ada obat mesterolon, indikasinya untuk hipogonadisme pria dan impotensi. Terus dosisnya 25-50 mg 2-3 kali per hari. Cara minumnya melalui oral. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kanker prostat dan gagal hati. Efek sampingnya jerawat, agresif, retensi cairan. Interaksi obatnya antikoagulan dan insulin. Nah, yaitu terdapat golongan selektif estrogen reseptor modulators. Contoh obatnya ada tamoxifen, indikasinya untuk kanker payudara dan pencegahan kanker payudara resiko tinggi. Untuk dosisnya yaitu 20 mg oral 1 kali sehari selama 5 tahun. Kontraindikasinya kehamilan, tromboemboli aktif, hipersensitivitas. Efek sampingnya kanker endometrium dan gangguan penglihatan. Interaksi obatnya ada inhibitor CYP206 dan menurunkan efek zat aktifnya. Kemudian selanjutnya ada obat raloxifene, indikasinya untuk pencegahan dan terapi osteoporosis. Dosis umumnya 60 mg oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu gagal hati berat. Efek sampingnya kram otot. Interaksi obatnya berinteraksi dengan warfarin. Remifene, indikasinya yaitu kanker payudara metastatik postmenopause. Dosisnya 60 mg diminum secara oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu tromboemboli dan kehamilan. Efek sampingnya ada pusing, aritmia, trombosis. Kontraindikasinya obat pemanjang QT dan CYP3A4 inhibitor. Terus selanjutnya yaitu ada golongan prolaktin inhibitors. Contoh obatnya ada cabergoline, indikasinya hiperprolaktinemia, prolaktinoma, dan amenore. Dosis umumnya yaitu 0,25 mg 2 kali seminggu. Dititrasi sampai 1 mg per minggu. Kontraindikasinya penyakit katup jantung, hipertensi tidak terkontrol, dan psikotik. Efek sampingnya ada mual, hipotensi, ortostatik, pusing, fibros, katup jantung. Interaksinya antipsikotik, antagonis dopamin, antihipertensi. Selanjutnya yaitu ada obat bromokriptin, indikasinya hiperkolaktinemia, Parkinson, sama galaktorea.
Dosis umumnya 1,25 sampai 2,5 mg diminum secara oral per hari. Kemudian kontraindikasinya ada psikosis, hipertensi postpartum, toksik preeklamsia. Efek sampingnya mual, muntah, hipotensi, halusinasi. Interaksinya antipsikotik, ergot lain, dan mikrolida. Selanjutnya yaitu ada golongan progesteron reseptor modulators. Obatnya yaitu ada ulipristal sistemik, indikasinya kontrasepsi darurat, fibroid uterus. Dosis umumnya yaitu 30 mg. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan penyakit hati berat. Efek sampingnya nyeri kepala, mual, gangguan haid. Interaksinya berinteraksi dengan induktor CYP3A4. Selanjutnya yaitu ada obat mifepriston, indikasinya untuk abortus dan Cushing syndrome. Dosis umumnya yaitu 200 mg misoprostol dan Cushing hingga 1200 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu kehamilan dan abortus. Efek sampingnya yaitu pendarahan, kram, mual, dan infeksi. Interaksinya yaitu antikoagulan dan CYP3A4 inhibitor. Selanjutnya yaitu obat asoprisnil, indikasinya untuk uji klinis fibroid uretus dan endometriosis. Dosis umumnya 10-25 mg per hari. Berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan penyakit hati. Efek sampingnya nyeri kepala dan gangguan siklus. Interaksinya berinteraksi dengan CYP3A4. Selanjutnya yaitu terdapat golongan paratiroid hormon analogs dan calcimimetics. Contoh obatnya ada teripatit, indikasinya osteoporosis berat, resiko fraktur tinggi. Dosis umumnya yaitu 20 mikrogram secara subkutan per hari, maksimal 2 tahun. Kontraindikasinya osteosarkoma, penyakit paget, dan metastasis tulang. Efek sampingnya yaitu ada hiperkalemia, pusing, nyeri sendi. Interaksinya berinteraksi dengan kalium atau vitamin D dengan dosis tinggi. Selanjutnya yaitu ada obat abaloparatid. Indikasinya osteoporosis dan postmenopause. Dosis umumnya yaitu 80 mikrogram secara subkutan per hari, maksimal digunakan selama 2 tahun. Kontraindikasinya penyakit paget, metastasis tulang. Efek sampingnya ada hiperkalemia dan palpitasi. Interaksinya berinteraksi dengan kalsium atau vitamin D dengan dosis tinggi. Selanjutnya yaitu ada obat sinasalcet, indikasinya untuk hiperparathyroidisme sekunder. Dosis umumnya 30-180 mg per hari. Kontraindikasinya hipokalsemia kehamilan. Efek sampingnya mual atau hipokalsemia. Interaksinya berinteraksi dengan inhibitor CYP3A4. Selanjutnya yaitu terdapat golongan melanokortin reseptor agonis. Obatnya yaitu ada bremelanotide, indikasinya untuk disfungsi seksual wanita. Dosisnya 1,75 mg secara subkutan sebelum aktivitas seksual. Kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol. Terus efek sampingnya ada mual, flushing, reaksi injeksi. Interaksinya berinteraksi dengan obat antihipertensi. Selanjutnya terdapat obat setmelanotide. Indikasinya untuk obesitas genetik. Terus dosisnya 2-3 mg secara subkutan per hari. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Efek sampingnya pigmentasi kulit, depresi, mual. Interaksinya tidak ada interaksi yang signifikan. Selanjutnya yaitu
golongan insulin like growth factor. Obatnya yaitu ada mecasermin, indikasinya defisiensi IGF 1 primer. Dosisnya yaitu 0,04 sampai 0,12 mg per kilogram secara subkutan 2 kali sehari sebelum makan. Kontraindikasinya yaitu hipoglikemia atau kekurangan gula dan tumor aktif. Efek sampingnya ada hipoglikemia atau kekurangan gula, hipertrofis tonsil, dan nyeri sendi. Interaksinya berinteraksi dengan insulin atau antidiabetik dan beresiko hipoglikemia atau kekurangan gula. Selanjutnya yaitu terdapat obat mecasermin rinvabat. Indikasinya yaitu IGF 1 defisiensi yang kompleks. Dosisnya yaitu 0,04 sampai 0,12 mg per kilogram secara subkutan 2 kali sehari sebelum makan. Kontraindikasinya hipoglikemia, kekurangan gula dan tumor aktif. Itu obat mecasermin rinvabat. Indikasinya yaitu IGF 1 defisiensi. Dosisnya 0,04 sampai 0,12 mg per kilogram secara subkutan 2 kali sehari sebelum makan. Kontraindikasinya hipoglikemia dan tumor aktif. Efek sampingnya hipoglikemia atau kekurangan gula, hipertrofi tonsil, dan nyeri sendi. Interaksinya berinteraksi dengan insulin dan antidiabetik yang beresiko hipoglikemia atau kekurangan gula. Selanjutnya yaitu golongan growth hormones dan secretagogues. Obatnya yaitu ada somatropin, indikasinya defisiensi GH untuk anak dan dewasa, Turner dan CKD. Dosisnya yaitu 0,18 sampai 0,3 mg per kilogram per minggu secara subkutan dibagi menjadi 6 sampai 7 kali per minggu. Kontraindikasinya yaitu tumor aktif, retinopati diabetik. Efek sampingnya yaitu ada edema, artralgia, dan kenaikan glukosa. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan golongan steroid yang menurunkan efek. Terus selanjutnya yaitu terdapat obat tesamorelin. Indikasinya yaitu lipodystrofi HIV. Dosisnya 2 mg secara subkutan per hari. Kontraindikasinya tumor aktif dan kehamilan. Efek sampingnya edema, artralgia, dan entema injeksi. Interaksinya berinteraksi dengan golongan obat GH dan insulin. Untuk selanjutnya itu terdapat obat somatrogon. Indikasinya yaitu GH defisiensi dengan durasi panjang. Dosisnya 0,66 mg per kilogram per minggu. Kontraindikasinya tumor aktif, kehamilan, kontraindikasinya tumor aktif dan kehamilan. Interaksi obatnya yaitu GH atau insulin. Selanjutnya yaitu ada somapacitan beko. Indikasinya yaitu GH defisiensi yang dewasa. Dosisnya 1 sampai 8 mg secara subkutan per minggu. Kontraindikasinya yaitu kontraindikasi dengan pasien yang mengidap tumor aktif dan kehamilan. Efek sampingnya yaitu edema dan hiperglikemia. Interaksi obatnya yaitu steroid. Selanjutnya yaitu terdapat obat makimorelin. Indikasinya yaitu diagnostik defisiensi GH dewasa. Dosisnya 0,5 mg per kilogram secara oral sekali. Terus interaksi obatnya berinteraksi dengan QT prolongation. Efek sampingnya mual dan sakit kepala, dan interaksi dengan QT drugs. Selanjutnya yaitu terdapat obat lenopensomantropin. Indikasinya untuk GH defisiensi anak. Dosisnya 0,24 mg per kilogram per minggu secara subkutan. Interaksi obat kontraindikasinya yaitu QT prolongation
Efek sampingnya yaitu ada mual, mual dan sakit kepala. Interaksi obatnya ada acute drugs. Itu terdapat golongan growth hormone receptor blocker. Contoh obatnya yaitu ada pegfisoman, indikasinya yaitu acromegaly, resisten terhadap operasi atau radioterapi atau analog somatostatin. Dosisnya yaitu 10 mg secara subkutan per hari, dapat ditingkatkan sampai 30 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, disfungsi hati berat. Efek sampingnya peningkatan enzim hati, lipohipertrofi, hipoglikemia, dan reaksi injeksi. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat, insulin, dan antidiabetik. Resiko hipoglikemia analog somatostatin untuk menurunkan efek pegfisoman. Selanjutnya yaitu terdapat golongan estrogen reseptor antagonis. Contoh obatnya ada fulvestrant, indikasinya yaitu untuk kanker payudara, dan metastatic R plus. Dosisnya yaitu 500 mg secara intramuskular tiap 2 minggu 3 kali, lalu tiap bulan. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan gangguan hati berat. Efek sampingnya yaitu ada mual, nyeri sendi, peningkatan AST atau ALT. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan estrogen, antikoagulan, resiko pendarahan. Selanjutnya yaitu ada obat elacestrant, indikasinya yaitu kanker payudara, ER plus metastatik atau resisten hormon. Dosisnya yaitu 345 mg oral, diminum 1 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hipersensitivitas, hamil atau menyusui. Efek sampingnya yaitu mual, kelelahan, kenaikan kolesterol, dan hot flashes. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan inhibitor CYP3A4 seperti ketoconazole dan rifampicin. Selanjutnya yaitu ada obat clomiphen. Indikasinya yaitu infertilitas wanita, stimulasi ovulasi, dosisnya 50 mg secara oral 1 kali sehari selama 5 hari, maksimal 6 siklus. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan, penyakit hati, kista ovarium non PCOS. Efek sampingnya yaitu ada hot flashes, gangguan penglihatan, ovarium membesar, kehamilan multipel. Interaksi obatnya berinteraksi dengan obat estrogen, progesteron seperti antagonis dan alkohol. Selanjutnya yaitu terdapat golongan gonadotropin relasin hormon, GnRH antagonis. Contoh obatnya yaitu ada ganirelix, indikasinya menghambat lonjakan LH pada fertilasi in vitro (IVF). Dosisnya yaitu 0,25 mg secara subkutan per hari, mulai hari ke-5 sampai ke-6 stimulasi ovarium. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan, hipersensitivitas, GnRH analog. Efek sampingnya yaitu ada sakit kepala, nyeri perut, reaksi injeksi, dan interaksinya tidak terlalu banyak ditemukan interaksi. Selanjutnya yaitu terdapat cetrorelix asetat. Indikasinya yaitu pencegahan lonjakan LH. Dosisnya 0,25 mg secara subkutan per hari atau 3 mg dosis tunggal. Kontraindikasinya kehamilan, hipersensitivitas, GnRH analog. Efek sampingnya yaitu ada nyeri perut, pusing, reaksi lokal. Interaksinya tidak banyak ditemukan interaksi dari obat tersebut. Selanjutnya yaitu degarelix. Indikasinya yaitu untuk kanker prostat lanjut, yaitu menurunkan testosteron. Dosisnya untuk dosis awal yaitu 240 mg secara subkutan, lalu 80 mg per bulan. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas dan kehamilan. Efek sampingnya hot flashes, peningkatan berat badan, dan kenaikan enzim di hati. Interaksi obatnya QT prolonging drugs. Selanjutnya yaitu golongan kalkitonin. Contoh obatnya yaitu ada calcitonin, salmon, indikasinya osteoporosis,
postmenopause, hiperkalsemia, penyakit paget tulang. Dosisnya yaitu 100 IU secara subkutan, bisa juga secara intermuskular per hari, atau nasal spray 200 IU per hari. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas protein salmon, efek sampingnya ada mual, flushing, hipokalsemia, iritasi hidung atau nasal. Interaksinya berinteraksi dengan obat-obat kalsium atau vitamin D antagonis efek, dan bisa juga lithium. Selanjutnya yaitu golongan obat calcimimetics. Contoh obatnya ada Cinacalcet, indikasinya yaitu hiperpatirioidisme sekunder, karsinoma paratiroid. Dosisnya 30-180 mg per hari, diminum secara oral, bisa disesuaikan. Kontraindikasinya ada hipokalsemia, kehamilan, efek sampingnya mual, muntah, hipokalsemia. Interaksinya berinteraksi dengan inhibitor CYP3A4 seperti fluoxetine dan ketoconazole. Selanjutnya yaitu terdapat obat etelkalketit, indikasinya hiperpatirioidisme sekunder pada pasien dialisis. Dosisnya 5-15 mg secara intravena, diminum dipakai 3 kali seminggu. Terus kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hipokalsemia, efek sampingnya ada mual, hipokalsemia. Interaksinya yaitu QT prolonging drugs. Selanjutnya yaitu terdapat golongan aromatase inhibitor. Contoh obatnya ada anastrozol, indikasinya untuk kanker payudara, dosisnya 1 mg oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya kehamilan dan pramanepause. Efek sampingnya yaitu ada nyeri sendi, hot flashes, dan osteoporosis. Interaksinya berinteraksi dengan obat estrogen antagonis efek. Contoh obatnya selanjutnya yaitu ada letrozol, indikasinya yaitu kanker payudara. Dosisnya yaitu 2,5 mg, diminum secara oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu kehamilan dan pramanepause. Efek sampingnya yaitu ada nyeri tulang, keringat malam, dan kelelahan. Interaksinya yaitu estrogen dan tamoxifen. Terus selanjutnya yaitu terdapat obat Xemestan, indikasinya yaitu kanker payudara dan postmenopause. Dosisnya yaitu 25 mg, diminum secara oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan pramanepause. Efek sampingnya ada nyeri sendi, hot flashes, dan kelelahan. Interaksinya berinteraksi dengan obat CYP3A4 inhibitor seperti ketoconazole, meningkatkan efek ketoconazole. Selanjutnya yaitu terdapat golongan antihidroid agents. Contoh obatnya ada metimazole, yaitu metimazole, indikasinya hipertiroidisme, Graves toxic goiter. Dosisnya 5-40 mg per hari, diminum secara per oral. Terus kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan trimester 1, agranulositosis. Efek sampingnya yaitu ruam, pruritus, agranulositosis, hepatotoksitas. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan antikoagulan, meningkatkan efeknya. Beta blocker, meningkatkan efek hipotiroidnya. Selanjutnya yaitu terdapat obat propilitiuracil atau PTU. Indikasinya yaitu hipertiroidisme, krisis tirotoksik, kehamilan semester 1, dosisnya 50-150 mg, diminum secara oral tiap 8 jam. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hepatopati berat, agranulositosis. Untuk efek sampingnya yaitu terdapat hepatitis, ruam, nyeri sendi, agranulositis. Selanjutnya yaitu ada interaksi obatnya, yaitu ada antikoagulan,
meningkatkan efeknya, dan obat hepatotoksik. Selanjutnya yaitu golongan antigonadotropin agens. Obatnya yaitu ada cetrorelix, indikasinya IVF inhibisi AHA. Untuk dosisnya ada 0,25 mg diminum secara subkutan per hari. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan, alergi GnRH analog. Efek sampingnya yaitu ada nyeri perut, reaksi lokal, dan mual. Interaksinya tidak terlalu ditemukan interaksi. Selanjutnya yaitu terdapat obat Degarelix, indikasinya yaitu kanker prostat lanjut, dosisnya 240 secara subkutan awal, kemudian diturunkan menjadi 80 mg tiap bulan. Kontraindikasinya yaitu ada hipersensitivitas dan kehamilan. Efek sampingnya hot flashes, nyeri injeksi, dan peningkatan ALT. Interaksinya yaitu ada QT prolonging drugs. Selanjutnya yaitu terdapat golongan antidiuretik hormones ADH analog. Contoh obatnya yaitu ada desmopressin atau DDA-VP, indikasinya diabetes insipidus sentral nocturnal, enuresis, hemofilia A ringan, penyakit von Willebrand type 1. Dosisnya yaitu 10-40 mikrogram intranasal 1-2 kali per hari atau 0,1-0,4 mg secara oral diminum 2-3 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hiponatremia, gagal jantung, dan SI-ADH. Efek sampingnya yaitu terdapat hiponatremia, sakit kepala, kejang, retensi cairan. Interaksinya yaitu ada SSRI, ICA, NSAID, trisikohiponatremia. Selanjutnya yaitu terdapat obat vasopressin, indikasinya untuk shock septic, varises, esophagus, diabetes insipidus. Untuk dosisnya yaitu 0,01 sampai 0,04 unit per menit secara intravena atau infus. Kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hiponatremia, penyakit jantung iskemik. Efek sampingnya yaitu ada vasokonstriksi, aritmia, dan hipertensi. Interaksi obatnya yaitu berinteraksi dengan obat norepinefrin, vasokonstriksi, litium, dan menurunkan efek ADH. Yang selanjutnya yaitu terdapat golongan antiandrogens. Untuk obatnya yaitu ada apalutamid, indikasinya untuk kanker prostat metastasik non-kastral. Dosisnya yaitu ada 240 mg diminum secara oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan hipersensitivitas. Efek sampingnya ada ruam, kelelahan, hipotiroidisme, dan kejang. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat induktor CYP34, misalnya menurunkan efek rifampicin atau antikonvulsan. Selanjutnya yaitu ada obat flutamid, indikasinya kanker prostat, dosisnya 250 mg oral tiap 8 jam. Kontraindikasinya yaitu gangguan hati berat. Efek sampingnya ada hepatotoksitas dan ginekmastia dan diare. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan warfarin, yaitu misalnya seperti meningkatkan efek dari warfarinnya. Terus juga ada alkohol, meningkatkan resiko hepatotoksik. Selanjutnya yaitu ada obat bicalutamid, indikasinya untuk kanker prostat metastatik, dosisnya 50 mg diminum secara oral 1 kali sehari. Kontraindikasinya ada gangguan hati berat dan kehamilan. Efek sampingnya ada ginekosmastia, feses, dan nyeri perut. Interaksi obatnya yaitu berinteraksi dengan warfarin. Selanjutnya yaitu terdapat obat Degarelix, indikasinya yaitu untuk kanker prostat lanjut, GnRH antagonis. Untuk dosisnya 240 mg secara subkutan awal
kemudian 80 mg per bulan. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hipersensitivitas dan kehamilan. Efek sampingnya yaitu hot flashes, nyeri injeksi, peningkatan ALT. Interaksi yaitu QT prolonging drugs. Selanjutnya yaitu ada obat spironolakton. Indikasinya hiperaldosteronisme, hirsutisme wanita, hipertensi, dan gagal jantung. Dosisnya yaitu 25-200 mg oral diminum secara oral per hari. Kontraindikasinya ada hiperkalemia, gagal ginjal, dan gagal ginjal berat. Efek sampingnya ada hiperkalemia, ginekosmastia, dan gangguan haid. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat ACEI atau ARB suplemen K+. Selanjutnya yaitu golongan adrenal corticosteroid inhibitors, inhibitor sintesis kortisol. Obatnya yaitu ada levoketoconazole, indikasinya ada sindrom Cushing. Untuk sindrom Cushing, dosisnya yaitu 150 mg diminum secara oral 2 kali sehari. Kemudian ada kontraindikasinya, berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami gangguan hati berat atau QT prolongation. Efek sampingnya ada hepatotoksitas, mual, dan pusing. Interaksinya berinteraksi dengan inhibitor CYP3A4. Selanjutnya yaitu terdapat obat metirapon. Indikasinya yaitu tes fungsi hipotalamus pituitari adrenal Cushing. Dosisnya yaitu 250-500 mg per oral tiap 6 jam. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, insufisiensi adrenal. Efek sampingnya hipotensi, mual, hirsutisme. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan glukortikoid antagonis efek. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat obat osilodrostat. Indikasinya yaitu ada sindrom Cushing. Dosisnya yaitu 2-10 mg diminum secara per oral 2 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hipokortisolisme, QT procrastination. Terus efek sampingnya yaitu ada mual, kelelahan, hipokortisolisme. Berinteraksi dengan obat CYP3A4 inhibitor. Selanjutnya yaitu ada aminoglutamid. Indikasinya yaitu Cushing, kanker payudara, melastik lama. Terus dosisnya itu 250 mg per oral tiap 6 jam. Terus kontraindikasinya berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hipersensitivitas. Efek sampingnya ada sedasi, ruam, dan hipotiroid. Kemudian interaksinya berinteraksi dengan warfarin, yaitu dengan menurunkan efek dari warfarinnya, dan berinteraksi dengan glukokortikoid. Terus selanjutnya yaitu terdapat obat glukokortikoids. Contoh obatnya yaitu ada prednison. Indikasinya yaitu untuk inflamasi, autoimun, alergi, dan insufisiensi adrenal. Dosisnya yaitu 5-60 mg oral per hari, secara oral per hari. Sesuai indikasinya. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami infeksi sistemik aktif dan ulkus GI. Efek sampingnya yaitu ada hiperglikemia atau kekurangan gula, hipertensi, osteoporosis, dan mood swing. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat golongan NSAID, antidiabetik, dan antikoagulan. Selanjutnya yaitu terdapat obat dexamethasone. Indikasinya yaitu untuk edema cerebrat, inflamasi berat, shock, dan alergi. Dosisnya yaitu 0,5-10 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami infeksi aktif dan glaukoma. Efek sampingnya yaitu imunosupresi, insomnia, dan retensi cairan. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat CYP3A4 inhibitor. Selanjutnya yaitu terdapat obat metilprednisolon. Indikasinya yaitu inflamasi akut, asma, autoimun. Dosisnya yaitu 4-48 mg per hari secara oral atau intravena. Kontraindikasinya yaitu infeksi akut dan ulcus pepticum. Kemudian untuk efek sampingnya
kenaikan glukosa darah. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat golongan NSAID dan vaksin hidup. Kemudian selanjutnya terdapat golongan adrenal cortical steroids, mineralokortikoid, dan glukokortikoid alami. Contoh obatnya yaitu terdapat hidrokortison atau kortisol. Indikasinya yaitu ada insufisiensi adrenal, addition, dan krisis adrenal. Dosisnya yaitu 15-30 mg per hari, diminum secara oral, dibagi menjadi 2-3 dosis. Kontraindikasinya yaitu terdapat infeksi aktif dan ulcus pepticum. Efek sampingnya ada retensi cairan, hipertensi, dan hiperglikemia atau kelebihan gula. Interaksinya yaitu berinteraksi dengan obat golongan NSAID dan antidiabetik. Selanjutnya yaitu terdapat obat fludrocortison. Indikasinya yaitu insufisiensi adrenal primer, hipotensi ortostatik. Dosisnya yaitu 0,05-0,2 mg per oral per hari. Kontraindikasinya yaitu untuk gagal jantung, edema, hipertensi berat. Terus efek sampingnya ada hipertensi, edema, dan hipokalemia. Interaksinya diuretik, digoxin, dan amfoterisin. Selanjutnya yaitu terdapat golongan 5 alpha reductase inhibitor dan relay. Untuk obatnya yaitu ada finasteride. Indikasinya yaitu bearing prostatic hyperplasia, BPH, alopecia androgenik. Dosisnya yaitu 5 mg per hari dan 1 mg per hari untuk alopecia. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami kehamilan dan untuk anak-anak. Efek sampingnya ada disfungsi seksual, menurunkan libido, dan ginekosmastia. Interaksinya tidak ditemukan interaksi yang signifikan. Kemudian selanjutnya itu ada obat dutasteride. Indikasinya untuk BPH, dosisnya 0,5 mg per hari, diminumnya secara oral. Kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan pasien yang mengalami hamil dan anak-anak. Efek sampingnya ada disfungsi seksual, penurunan libido, dan ginekosmastia. Interaksinya yaitu ada CYP3A4 inhibitor, menaikkan kadar ketokonazol. Selanjutnya yaitu terdapat obat tamsulosin. Indikasinya yaitu untuk BPH, relaksasi otot prostat. Dosisnya yaitu 0,4 mg per hari secara oral. Kontraindikasinya yaitu ada hipotensi berat dan alergi sulfa. Efek sampingnya yaitu hipotensi ortostatik, pusing, ejakulasi retrograd, dan kemudian interaksi obatnya berinteraksi dengan obat antihipertensi PDE5 inhibitor.